Kalau yang rencana ini kan didirikan benteng toh? Yeah. Ini hak milik atau bukan? Ada yang hak milik, ada yang bukan, yang Magersari. Magersari itu sebagian besar, tapi Ini kenapa tidak dikembalikan seperti semula ya teman-teman ini? Harusnya kan diberi pelengkung gitu ya. Ini kan cuma jadi gapuro dan terputus antara benteng yang sebelah kanan dan kiri ini. Seharusnya kan nanggung ya. Revitalisasi sekalian saja, dibuat pelengkung semua. Jadi kalau yang hancur itu tidak dikembalikan, berarti pelengkungnya cuma dua, pelengkung Wijilan dan pelengkung Gading itu. Yang dimana Sultan yang masih sugeng, masih hidup itu dilarang lewat pelengkung ini teman-teman. Dia boleh lewat itu ketika sudah wafat, itu baru boleh dilewatkan sini naik kereta jenazah itu. Nah ini gempur semua ini, gempur semua, dan nanti setelah ini jadi semua, yang sebelah kanan ini juga akan dibereskan. Katanya seperti itu. Jadi bagian luar juga nanti bertahap. Waduh, ki muter piye iki? Maju nggak bisa. Waduh. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Semoga kalian selalu sehat ya. Jadi kali ini kita akan update pembangunan Benteng Baluwarti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita berada di depan Pelengkung Wijilan atau Pelengkung Tarunosuro. Nah, ini nggak roboh ya teman-teman, pelengkung yang satu ini sedari dulu. Jadi ada dua pelengkung yang masih berdiri kokoh itu, pelengkung Wijilan sama pelengkung Gading. Ini pelengkung Tarunosuro sama pelengkung Nirboyo yang ada di sana. Nah, kita langsung lihat saja, cek perkembangan pembangunan Benteng Baluwarti. Di sini merupakan proyek pertama revitalisasi dimulai ya teman-teman. Ini dulu, jadi pembebasan dulu. Ini kan dulu rumah-rumah penduduk ya. Cuman dia Magersari, jadi bukan hak milik ya. Dibebaskan, dikasih bebungah atau ganti rugi gitu. Kemudian baru dibangun. Ini punya tinggi sekitar 5-6 meter dan lebar itu 5 meter. Di atas ada jalannya, kurang lebih lebar 4 meter. Jadi perlu diketahui teman-teman yang belum sempat melihat video lama itu, kan ada sejarahnya ya. Jadi sejarah benteng ini didirikan atau dibangun itu oleh Ngarso Dalem yang pertama, Pangeran Mangkubumi itu di tahun 1785. Kalau berdiri keraton itu kan 1755 ya, 1755. Jadi setelah 20 tahun baru bangun benteng bagian luar. Soalnya kan bangun keraton itu banyak ya teman-teman. Ada Pagelaran, Sitinggil, ya, kemudian Ngeben, Kedaton, dan lain-lain itu. Taman Sari itu juga. Nah, kemudian baru yang bagian luar ini pun saat itu pembangunannya baru dibuat dari kayu ya, gelondongan itu. Kayu gede-gede itu ya, kayak pagar itu, belum memakai batu bata. Nah, di sini di pojok ini dulu geger sepei, ini dibobol teman-teman di sini nih. Jadi penyerangan Inggris itu ya ke dalam keraton. Jadi kita itu dijajah Belanda itu tidak terus-terusan teman. Jadi dari abad ke-16 kemudian berganti antara Portugis, Inggris, kemudian kembali lagi ke VOC atau Belanda itu. Nah, di sini ini dijebol dulu, di meriam gitu ya, bobol. Nah, lewat pintu ini mereka masuk ke dalam keraton. Ya, melanjutkan yang tadi ya, dibangun 1785, kemudian dilanjutkan 1810-an itu disempurnakan oleh Ngarso Dalem yang kedua, itu Hamengkubuwono kedua itu.
diganti. Awalnya memakai kayu, setelahnya dibuat memakai batu bata. Dan uniknya teman-teman, benteng Baluwarti di Jogja itu beda dengan benteng Baluwarti di Keraton Solo ya. Kalau di Jogja itu dia tebal, tinggi dan tebal. Tebalnya 5 meter. Di jalan, di atas bisa untuk jalan. Makanya orang-orang sini menyebutnya dengan benteng Margi Hinggil. Dari benteng Margi itu jalan, Hinggil itu tinggi. Benteng yang tinggi yang bisa digunakan untuk jalan di atasnya itu. Mobil kan bisa lewat ini teman-teman di atas itu. Kemudian setelah jadi ya lebih bagus dibandingkan dengan benteng Keraton Solo. Kalau Keraton Solo itu lebih tinggi dari ini. Dia sekitar 7 meter ya. Tetapi tipis. Ya mungkin tebalnya cuma 1 meteran ya. Dia lebih tipis dibandingkan dengan benteng Jogja ini. Di setiap sudut itu ada bastion teman-teman. Jadi Jokteng Lor, Kidul, Wetan Kulon, Lor Kulon itu ada bastion itu sudut-sudutnya. Dan ada kayak panggungnya itu ya. Itu bastion yang di situ dulunya itu digunakan untuk prajurit-prajurit berjaga. Dan ditempatkan meriam-meriam yang ada di setiap sudut dari benteng keraton itu. Ini revitalisasi dimulai tahun 2022 kalau nggak salah ya. Jadi sudah 2 tahun lebih yang lalu. Sekarang sudah separuh jadi teman-teman. Cepet banget loh. Tidak ada 3 tahun ya. Saya kira itu dulu butuh waktu lama loh. Ternyata enggak, cepet. Nah, ini suasana dalam bentengnya ya, ini rumah-rumah penduduk. Kalau zaman dulu abdi dalam, kalau sekarang enggak lagi ya teman-teman. Jadi bebas, siapapun bisa tinggal di dalam keraton asal bisa beli ya rumah yang di sini. Nah ini Plengkung Madyasura atau Plengkung Gondomanan. Ini dulu juga disebut dengan Plengkung Buntet karena setelah geger Sepai itu di sini ditutup permanen, tidak bisa dilewati. Nah ini kenapa tidak dikembalikan seperti semula ya teman-teman ini. Harusnya kan diberi pelengkung gitu ya. Ini kan cuma jadi gapuro dan terputus antara benteng yang sebelah kanan dan kiri ini. Seharusnya kan nanggung ya. Revitalisasi sekalian saja dibuat pelengkung semua. Jadi kalau yang hancur itu tidak dikembalikan, berarti pelengkungnya cuma 2, pelengkung Wijilan dan pelengkung Gading itu. Tarunosuro dan Nirboyo itu. Wah sayang ya, harusnya dibikin, dikembalikan jadi pelengkung lagi, kemudian diberi pintu. Kan nanggung ya duitnya ya, paling selisih berapa toh? Nggak terlalu banyak. Kenapa desain baru nggak ada pelengkungnya? Ini di Madyasura ini. Nah ini yang bagian selatan dari Plengkung Gondomanan, Plengkung Madyasura. Sampai di ujung sana Plengkung Kidul Wetan teman-teman, udah jadi. Wah gagah ya. Ngeri ini. Nah kabarnya yang bagian luar itu juga akan dibereskan teman-teman. Jadi bangunan-bangunan di luar ini benteng ini biar kelihatan bersih ya. Tapi yo apa ya mentolo ya, apa ya tega gitu loh. Kan itu buat UMKM dan pebisnis rakyat Jogja sini ya yang ada di situ kan udah puluhan tahun begitu. Nanti kalau misalkan ya, setahu saya itu dengar seriwang-seriwing kayak gitu. Mau dibereskan juga bagian luar dari benteng Baluwarti ini. Nah ini ditanami rumput-rumput. Kalau bagian utara itu ada yang ditanami bunga yang agak besar tinggi itu. Sempat dikritik itu sama netizen itu, kalian itu ya dulu. Jangan nih diberi kembang-kembang yang berpohon besar gitu. Ya emang bagusnya kasih rumput aja teman-teman. Ini kan biar tampak asri, bagus gitu. Nah ini benteng bastion selatan ya, timur. Ini sudah jadi. Nah, sampai di sini sempurna kan? Nah, sampai di sini sempurna. Kemudian kita beralih ke situ.
Nah, di sini yang selatan. Sebenarnya ini benteng kemarin itu tidak rusak ya teman-teman ini. Jadi ini masih utuh. Hanya satu-satunya benteng yang masih utuh ya di sini ini, di selatan timur ini. Kemudian ini diperbarui ya, disempurnakan biar sama persis sama benteng yang lain. Kalau dulu itu yang di bagian dalam agak pendek, bagian luarnya tinggi gitu. Jadi ada 2 layer gitu teman-teman, 2 lapis ya. Kalau sekarang dijadikan satu biar seragam semua. Tadi masukan dari saya itu kalau pelengkungnya itu dibikin, jadi kan muter seluruh benteng Jogja itu kan bisa bersambung. Kalau enggak kan kepotong ya. Kalau yang gapura tidak ada pelengkungnya nggak bisa lewat, nggak bisa nyebrang, kan harus turun gitu loh. Kalau diberi pelengkung semua kan bisa bablas teman-teman. Jadi naik sepeda itu muteri keraton itu lewat Margi Hinggil ini kan bisa. Nah, ini yang dulu. Ini benteng yang dulu seperti ini ya, tingginya. Kemudian disempurnakan biar seragam ya. Itu layer yang pertama itu yang di luar itu. Ini layer yang kedua. Kemudian ditinggikan seperti yang di timur itu. Tebalnya kurang lebih 5 meter dan tanah untuk nguruk itu sekitar 4 meter teman-teman, yang di tengahnya. Nah, ini dulu layer yang kedua di dalam. Jadi ini umurnya sudah sekitar 2 abad ya kalau bata ini, bata yang di dalam ini. Ini tidak dirobohkan. Nah, ada bego kecil teman-teman bisa naik, soalnya memang itu jalan di atas itu. Oh, bagus banget ini. Ini memang sengaja nggak saya potong ya teman-teman, biar apa, sempurna ya. Durasi agak panjang nggak apa-apa lah, bisa melihat kondisi dari perkembangan proyek pembangunan benteng Baluwarti. Nah, kalau ini bata-bata baru era sekarang, tapi batanya bagus kok yang dipakai ini. Nah, ini Plengkung Nirboyo, ini Plengkung Gading ya. Yang ini memang menjadi isu mau ditutup kemarin, tapi dari pihak keraton itu ngasih info bahwa bahasanya mulai pertengahan bulan Maret ini, pertengahan Ramadan ini, uji coba ini sekarang udah uji coba ya. Jadi ke selatan semua, nggak bisa ke utara ya. Ini jadi ke selatan, arahnya ke selatan. Masih uji coba buka tutup. Ini apakah masih 2 arah. Jadi mulai pertengahan dari bulan ini uji coba 1 arah ke selatan. Jadi tidak ditutup ya teman-teman di Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nah, ini Plengkung yang dimana Sultan yang masih sugeng, masih hidup itu dilarang lewat Plengkung ini teman-teman. Dia boleh lewat itu ketika sudah wafat, itu baru boleh dilewatkan sini naik kereta jenazah itu. Kalau masih hidup dilarang. Itu aturan keraton. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah barat dari Plengkung Nirboyo. Nah, ini juga sudah rapi, tapi lumayan. Ini sekitar berapa? November, Desember, 3 bulan teman-teman sudah jadi seperti ini. Cepat, hitungannya cepat karena pekerjanya itu totalnya berapa ya? Ada lah minimal 250 orang itu setiap harinya. Jadi terlihat memang cepat. Ini kalau lancar semua ya, kalau pemangkasan anggaran itu nggak ada, itu 2 tahun lagi bisa sempurna ini, 1-2 tahun sampai muter itu. Anggaran Danais itu kan terpotong banyak teman-teman, jadi terpotong 1/3 ya. Kalau dulu kan terakhir itu 2024 itu 1,5 triliun. Sekarang itu infonya tinggal 1 triliun. Jadi kepotong banyak banget. Ini kemarin sisa benteng zaman dahulu tidak ada sama sekali teman-teman di bagian ini. Kalau timur Plengkung Gading tadi, timur Plengkung Nirboyo itu kan
ada ya utuh itu. Kalau di bagian sini nggak ada. Hancur cur. Jadi batanya itu digunakan oleh masyarakat untuk membuat rumah dulu tuh, istilah dijarah itu loh. Tapi dari keraton ya nggak apa-apa kok, dibiarkan saja. Nah ini baru, bener-bener baru ini benteng di tahun 2025 ini. Nah kita sampai di bastion barat selatan dari Benteng Baluwarti. Nah kita naik ke atas ya, melihat sisi dari atas. Ini udah jadi. Bagus ya. Ini lantainya. Nah itu yang di situ tuh namanya bastion-bastion teman-teman, pojok benteng. Itu tuh ada lubang-lubang ya. Itu gunanya itu untuk mengintai musuh ya. Untuk senapan dan apa itu, lubang-lubang itu loh. Itu prajuritnya di situ. Nah ini bagian-bagian untuk menempelkan meriam juga bisa. Nah ini di sudut ya teman-teman, sudut bagian selatan barat dari Benteng Baluwarti. Tuh lebarnya kayak gitu tuh, 4 meter. Dicor teman-teman, nanti ke arah sana. Nah setelah ini jadi, nah ini nanti yang bagian barat ini benteng barat, sampai di utara sana masih sekitar 1,2 kilo. Ke kanan itu sekitar berapa ya, setengah kilo ya, kurang lebih setengah kilo. Cepet lah nanti, ini udah beres kok, segera jadi. Ya ini bagian dari pojok benteng kulon atau barat. Ini sudah dibereskan di tahun kemarin ya, 2024 akhir itu selesai. Nah ini tinggal konstruksi dilakukan. Ini setelah beres itu ya teman-teman, yang pojok benteng selatan selesai, paling nggak lama lagi itu selesai, pindah ke sini. Cepet ini, tahun depan paling udah sampai di ujung sana kalau lancar ya. Nah kemarin ada ini kan masjid yang baru ya. Itu tuh masjid baru sudah bisa digunakan, lebih megah masjidnya itu. Bagus banget. Dulu di sini masjidnya. Nah, sudah nggak ada kan? Tapi dipindah ke situ. Alhamdulillah. Nah, ini depan itu yang tempat nyebrang mobil motor itu namanya Plengkung Taman Sari atau Plengkung Jogoboyo. Gitu. Menjaga dari mara bahaya. Nah, ini seharusnya ya, ini juga dikembalikan gitu loh, dikasih plengkungnya. Namanya kan plengkung, seperti yang di Wijilan sama Gading, Plengkung Gading itu, Plengkung Nirboyo. Nah ini loh, mbok yo dijadikan plengkung gitu loh, kan nggak ada ya. Besok itu mbok jadikan plengkung lagi biar bagus, bukan hanya gapura seperti ini. Kan kalau bisa dibikin plengkung, nanti bisa nyambung kan, kalau jalan dari arah selatan gitu kan, langsung nggak usah turun dari Margi Hinggil atau Benteng Baluwarti ini. Nah ini terus sampai di utara sana. Ini kondisinya sudah bersih, tinggal konstruksi. Ini bentengnya masih berdiri. Ini benteng yang dulu ya teman-teman. Ini kalau ini masih, kalau yang di selatan sana sudah tidak ada. Kalau ini masih bersisa ini. Nah kita ada di Plengkung Lor Kulon teman-teman. Plengkung Lor Kulon. Ada di apa namanya, Bastion Lor Kulon. Nah ini udah selesai diberikan ganti rugi atau bebungah ya. Ini beres, selesai kan. Ini dulu kan rumah teman-teman, rumah, kemudian ada gudang, ada warung dan lain-lain ya yang digunakan oleh masyarakat. Cuman mereka kan biasanya pada nyewa atau hak guna ya. Yang punya sertifikat itu ya bebungahnya lebih tinggi biasanya. Dan bangunannya, kalau bangunannya gak bagus itu juga lebih banyak bebungahnya.
Di depan itu ngasem teman-teman, pelengkung ngasem. Nah, kita masuk ke bagian timur. buntu. Oh, ini punyanya jenengan? Sanes. Oh, kalau Sendiri. kalau kayak gini nih bebunganya hitungnya gimana tuh Pak? Hitungannya per meter atau Ya, gimana? per meter juga, bangunan juga. Jadi tanah tambah bangunan hitungannya beda. Biasanya seperti itu. Kalau yang rencana ini kan didirikan benteng toh? Ya. Ini hak milik atau bukan? Ada yang hak milik, ada yang bukan, yang Magersari? Magersari itu sebagian besar, tapi kalau yang hak milik itu cuma sebagian kecil saja. Oh, tapi yang Magersari itu juga dapat anu? Oh, jelas. Bunga? Iya. Yang Magersari sama yang bukan itu hampir sama. Oh, nilai Iya, nilai bunga ya? tukar. Iya, Gitu. Loh, nanti rencana bentengnya sebelah mana Pak? Ini? ini sebelah ini, sini. Mepet jalan? Iya. Sampai ini sini. Oh itu Kita 6 meter. 6 meter. Berarti yang rumah sini Pak, ini enggak anu, Ini untuk jalan. enggak kena untuk jalan biasa. Iya, untuk jalan biasa ini kena sampai sini. Oh iya. Terus yang rencana nih, yang bagian luar beteng itu mau diberesin nggak Pak? Ke depan? Rencana itu 2000, kalau dengar dari yang kabar itu Pak, kabar ya apa tidak 2030 Oh, semua? semua. Jadi semua Ya bertahap muterin? ya mungkin Iya, dari sini dulu. kayak yang beteng yang apa? Wijilan itu toh? Ya, Oh, berarti bagian luar itu juga dibereskan. dibereskan juga. Hmm, Itu menurut rencana nih Rencana dikasih jagang bukan Pak? Kayak dulu lagi. Parit itu loh. iya, Oh, berarti Iya. dikembalikan lagi? iya ini kan parit terus. Itu mungkin nanti kalau kan sini itu rencanakan untuk untuk percontohan. Oh, nantinya ya. Ya pertama, nah, justru nanti sana selesai semua nanti sini. Pak, kalau yang pelengkung niku ngasemi itu dulu ada pelengkungnya enggak tuh itu? Apa cuman gapura gitu? Kayak yang di Wijilan kayak itu yang tuh. sana, yang Taman Sari Prapatan. Taman Sari ada pelengkungnya. Iya. Kalau yang sini gapura aja. Sini dapur aja yang sini. Oh, berarti itu masih asli ya yang itu tuh. Saya kurang tahu persis itu Mas. Tapi kalau dibikin pelengkung semua, Pak, kan nyambung toh. Iya. Itu lebih bagus loh, Pak. Kan benteng kan di atas jalan toh. Kalau nyambung kan nanti kalau muter enak itu loh. Itu nggak tahu ya. Ngikut desain dari Iya sana. dari dulunya, Hmm. dari apa waktu masih berdiri. Tapi ini hitungannya kan loh, Pak. Hitungannya bangunnya cepet. Ya, Soalnya yang dari timur itu udah jadi, selatan itu udah mau jadi juga toh. ya, Nah, nanti ini udah beres sampai utara, ya. itu paling 1 tahun dikebut jadi loh Pak itu. Jadi, Nah nanti tinggal yang di sini kan. ini terakhir. Oh ini. Kalau ini sekitar dapat berapa ini Pak? Luas segini nih kemarin. Nah, katanya saya sendiri Oh, kan infonya? nggak tahu infonya. Sampai sana kan bangunannya kan tingkat ya ini. Ini hampir 500. 500 Iya. yang ini. Itu sampai di ujung itu, Iya, ujung sampai sini. iya. Oh. Hampir Terus pindah kemana Pak? Ini kebetulan yang punya rumah tingkat ini. Oh berarti ya nggak jauh ya. Dapat celengan istilahnya. Oh gitu. Hampir 500-an. Oh iya. Berarti Ya, kurang-kurang. lebarnya berapa toh Pak ini Pak? 8 ada nggak nantinya? Enggak nanti. Nggak nyampe ya? Paling, paling sekitar 6 aja. 6 kali sekitar hampir 16 itu. Oh ya udah. Matur suwun ya Pak ya. Ji. Jadi masih proses terus digempur. Ada yang belum beres, sudah ada yang beres, tinggal diruntuhkan teman-teman. Ya nggak lama lah. Seperti yang di sebelah selatan itu juga cepet kok.
Nah ini masuk kampung Ngasem teman-teman. Nah ini akan dibereskan semua ini nih, rumah-rumah ini. Wah, udah beres ini. Ganti untungnya udah beres. Ada yang hak milik, ada yang mager sari. Terus ini sampai di ujung di Pelengkung Ngasem. Nah, ini. Ternyata yang Pelengkung Ngasem itu nggak ada pelengkungnya teman-teman, cuma gapuro. Wah ini. Nah ini gempur semua ini, gempur semua, dan nanti setelah ini jadi semua, yang sebelah kanan ini juga akan dibereskan. Katanya seperti itu. Jadi bagian luar juga nanti bertahap. Waduh, ki muternya piye? Maju nggak bisa. Waduh, nggak apa-apa. Ini bangunan-bangunan yang digempur. Ya seperti ini teman-teman, bakal calon benteng Baluwarti. Sudah puluhan atau ratusan tahun tidak kembali. Sebentar lagi akan dibangun benteng, dikembalikan seperti dulu. Belum dibersihkan ya. Nah ini gang-gang di dalam keraton teman-teman, sempit-sempit banget ya. Ini di Ngasem. Sampai di sini vlog kali ini teman-teman, update pembangunan benteng Baluwarti di tahun 2025 bulan Maret ya. Kemungkinan kalau sudah jadi semua benteng ini, nanti bagian luar dari benteng ini juga akan dibersihkan. Jadi bangunan-bangunan itu akan digusur juga. Nggak tahu ya nanti dibuat jagang atau sungai di luarnya, atau digunakan untuk jalan biar bersih. Nanti masih lama teman-teman, setelah benteng Baluwarti ini jadi dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.